Mobil Nissan X-Trail warna hitam yang dikendarai Sunarti tiba di sekitar SD Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri pagi itu. Di sana, Sunarti segera dihampiri oleh Nurkholik yang telah janjian bertemu sebelumnya. Mobil dengan nomor L1793BL itu kemudian menuju ke SPBU Pelem. Setelah mengisi BBM sebentar, mobil kemudian diambil alih kemudinya oleh Kholik. Kedua orang berlainan jenis itu lalu menuju ke kota Kediri dengan tujuan mencari hotel untuk check-in. Sunarti adalah wanita berusia 39 tahun, anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Desa Meranggen, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Setelah dewasa, Sunarti lalu menikah dengan Mukayat, seorang pria warga Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Pasangan ini kemudian menetap di Perum Kepuh Permai, Kelurahan Kepuh Permai, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dari pernikahan tersebut, mereka lalu dikaruniai 2 orang anak perempuan, di mana ketika kasus ini terjadi, anak pertama duduk di bangku kelas 2 SMA, sementara anak kedua kelas 2 SD. Suaminya yang seorang kontraktor membuat ekonomi keluarga ini sangat berkecukupan. Namun meskipun sudah bergelimang harta, Sunarti tetap menjadi sosok yang dikenal sangat baik dan dermawan. Jika ada saudara ataupun tetangga kesusahan, ia akan dengan senang hati membantunya. Begitupun di mata tetangga-tetangganya, baik itu tetangga di Sidoarjo maupun di desa asalnya. Contohnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, Sunarti tidak lupa berbagi pada warga sekitar tempat tinggalnya. Namun kehidupan rumah tangga yang tampak selalu adem ayem harmonis ini ternyata menyimpan prasangka. Bermula ketika sang suami yakni Mukayat yang merasa gelagat Sunarti tak beres, mulai mencurigai istrinya itu telah berselingkuh. Pekerjaan suami yang seorang kontraktor dengan kesibukan yang padat membuatnya tak bisa leluasa mengawasi sang istri. Apalagi sehari-hari Sunarti memang kemana-mana terbiasa membawa mobil sendiri, termasuk antar jemput anaknya yang kecil pulang pergi sekolah, pergi arisan, ataupun keperluan lainnya. Nah, karena Mukayat merasa sang istri ada gelagat telah mendua, lalu ia meminta tolong pada Nurkholik, seorang tetangganya di Sidoarjo, yang dipercaya untuk memata-matai Sunarti. Nurkholik adalah seorang tetangganya di Sidoarjo, asal Pare, Kediri. Mukayat sudah mengenal serta berteman dengan Nurkholik sejak sebelum menikah dengan Sunarti. Dari informasinya, Kholik ini merupakan bos pemilik salah satu rumah makan di Pare. Selain sebagai tetangga di Sidoarjo, Kholik juga dipercaya sebagai penasehat spiritual oleh keluarga Sunarti. Mukayat suami Sunarti sering meminta nasihat pada Nurkholik saat ia ada kendala dalam pekerjaannya. Karena itu saat Mukayat mencurigai Sunarti memiliki pria lain, ia langsung curhat pada Nurkholik, memintanya agar mengawasi keseharian Sunarti selama ditinggal bekerja oleh Mukayat. Untuk itu Kholik melakukan pendekatan pada Sunarti untuk menggali informasi. Hanya saja setelah bertemu dan sering ngobrol, hubungan yang awalnya hanya antara tetangga malah berubah menjadi hubungan asmara terlarang. Berawal ketika Sunarti curhat tentang dirinya yang sering merasa tak puas dengan hubungan ranjangnya dengan sang suami, membuat hubungan itu berubah kian dekat dan menjadi panas. Diam-diam Sunarti beberapa kali janjian kencan untuk mantap-mantap dengan Nurkholik yang dilakukan di beberapa hotel. Hingga di Rabu hari itu 16 Mei 2018 pagi, Sunarti yang sedang berada di rumah mertua di Nganjuk sejak 2 hari sebelumnya berpamitan pada keluarga suaminya itu untuk pergi menemui seorang temannya di Pare. Padahal ketika itu orang tua dari Mukayat alias mertua Sunarti sedang sakit. Namun akhirnya Sunarti tetap berangkat pergi dengan mengendarai mobilnya yang ternyata tujuan sebenarnya adalah janjian bertemu dengan Nurkholik. Sekitar pukul 10 pagi mobil Nissan X-Trail warna hitam itu tiba di jalan dekat SDN Tegowangi Pelemahan, Kabupaten Kediri. Setelah bertemu dengan Nurkholik, lalu mereka pergi mengisi BBM sebentar, kemudian diambil alih oleh Nurkholik, dilajukan ke arah Kediri kota. Saat mobil tiba di salah satu hotel yang dituju, tiba-tiba Kholik mengurungkan niatnya untuk turun mobil, malah putar balik mengajak Sunarti untuk cari makan dulu. Mobil dibawa keliling kota,
Lalu setibanya di kawasan Stadion Brawijaya, Kholik menghentikan mobil itu lalu turun menuju ke sebuah warung makan. Sementara Sunarti yang tak berselera makan karena yang diinginkannya adalah segera check-in dan memuaskan hasratnya bersama Nurholik memilih menunggu di dalam mobil saja. Tuntas makan, Nurholik selanjutnya masuk ke dalam mobil dan meninggalkan kawasan Stadion Brawijaya. Selama perjalanan di dalam mobil itu, Sunarti mengeluh pada Nurholik perihal suaminya yang katanya tak pernah membuatnya puas saat berhubungan suami istri. Kholik ketika itu hanya diam menyimak keluhan Sunarti. Tak lama, Sunarti lalu mengambil bungkusan plastik kecil berisi pil warna kuning, mengambilnya 2 butir dan menenggaknya dengan minuman suplemen yang diambilnya dari tas. Usai meminum 2 pil itu, tak berapa lama kemudian bibir dan badan Sunarti tampak bergetar dengan keringat yang mulai membasahi dahinya. Sunarti pun berujar pada Kholik agar segera mencari hotel untuk check-in karena dirinya sudah merasa tak tahan usai menenggak pil itu. Namun permintaan Sunarti ini ternyata ditolak oleh Kholik karena ia memang tak berniat untuk melakukan hubungan badan. Mendengar hal itu Sunarti naik pitam, keduanya pun lalu cekcok di dalam mobil. Sunarti yang emosi lalu mengomel ke Kholik, mengatakan akan mengguna-guna anak laki-laki Kholik agar anak Kholik saja yang memuaskan hasratnya jika Kholik enggan melayaninya dan merasa tak mampu. Perkataan Sunarti itu tentu saja membuat Kholik kaget, merasa tersinggung dan emosi. Mobil itu lalu dihentikannya. Kholik yang kaki Sunarti hingga sekitar 20 menit. Sunarti sebenarnya melawan, tapi kalah tenaga dengan pria itu. Pria itu baru melepas secara perlahan cekikannya setelah Sunarti lemas dan lunglai. Tubuh Sunarti lalu dipindahkannya ke kursi bagian tengah. Setelah memastikan wanita itu telah tak bernyawa, Kholik melajukan mobil itu menuju rumah bibinya di desa Tegowangi, Plemahan, Kediri. Di rumah sang bibi, Kholik hanya duduk santai hingga waktu maghrib tiba. Usai waktu isya ketika orang-orang berangkat tarawih, Kholik sambil membawa cangkul pamitan pada bibinya beralasan akan membersihkan makam nenek dan kedua orang tuanya. Kholik menuju makam dengan naik motor yang dipinjam dari saudara yang tinggal di sebelah rumah sang bibi. Sesampainya di makam, Kholik melihat sebuah garuk atau sejenis alat garuk dari besi yang disangkutkan di atas sebuah makam. Kholik menggunakan garuk itu untuk membersihkan daun kering dan rumput di area tanah yang akan digalinya. Kemudian dengan asal, Kholik menggali tanah dengan cangkulnya hanya dengan kedalaman sekitar 30 hingga 40 cm saja. Setelah tuntas menggali, Kholik kembali ke rumah bibinya. Ia menunggu hingga malam sekitar pukul 11, lalu membawa mobil milik Sunarti yang masih berisi jasad wanita malang itu ke arah makam. Lalu tubuh tak bernyawa itu diturunkannya dan diseretnya menuju lubang galian yang tak seberapa dalam itu. Dengan posisi tengkurap, ditimbunnya dengan tanah begitu saja, agar tak membuat orang-orang curiga. Kemudian ditaburinya di atas makam itu, dengan bunga yang sudah disiapkannya, dan Kholik pun bergegas pergi meninggalkan lokasi kembali ke rumah bibinya. Di sana ia selanjutnya membersihkan diri. Ia pun tak lupa membersihkan jejak sidik jarinya di cangkul yang baru digunakannya itu dengan cara menggosok-gosoknya menggunakan lengannya. Selanjutnya ia berusaha menghilangkan jejak mobil Sunarti. Mobil Nissan X-Trail warna hitam bernopol L1793BL itu dikendarainya menuju ke Dusun Kunti, Desa Meranggen, Purwoasri, Kabupaten Kediri. Di sanalah mobil itu diparkirkan begitu saja di pinggir jalan yang sepi. Selanjutnya Kholik naik bis untuk pulang ke Sidoarjo. Kamis pagi 17 Mei 2018, Budiono, seorang warga berusia 55 tahun, berjalan menuju ke area makam desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan itu. Pria itu berniat ingin menebang bambu yang tumbuh di sekitar makam. Namun ia merasa heran saat melihat ada gundukan tanah makam baru lengkap dengan taburan bunga di atasnya. Padahal tidak ada warga sekitar yang baru saja meninggal. Merasa penasaran, Budiono pun lalu mendekat, dan seketika jantungnya berdebar kencang ketika dilihatnya. Satu bagian telapak kaki manusia menyembul dari dalam tanah makam itu. Ia lebih terkejut lagi ketika dilihatnya kaki itu masih tampak memakai celana jeans warna biru.
Sontak saja Budiono sambil gemetar tergopoh-gopoh berlari mengabarkan pada warga lainnya tentang penemuan tersebut yang seketika membuat warga gempar. Beberapa saat kemudian tim Inafis bersama petugas tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi. Saat itulah diketahui, ternyata itu adalah mayat seorang wanita dengan posisi telungkup. Rambut hitam, sebagian dicat warna pirang. Berusia antara 30 hingga 40 tahun, mengenakan atasan putih abu, celana jeans warna biru tua, dan ada arloji hitam di tangan kirinya. Sayangnya ketika itu tak ditemukan identitas korban. Barulah setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, serta autopsi jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, diketahuilah identitas korban atas nama Sunarti, berusia 39 tahun, merupakan warga Waru Sidoarjo. Nah, dari hasil penyelidikan serta memintai keterangan dari 10 saksi, baik dari pihak keluarga korban, keluarga suami, dan teman-teman dekatnya, diketahuilah orang yang terakhir kali ditemui Sunarti adalah Nurholik. Untuk itu di tanggal 18 Mei atau selang sehari usai penemuan mayat Sunarti, petugas meluncur ke Nganjuk, rumah mertua Sunarti, untuk menemui mukayat suaminya karena kebetulan pria itu sedang berada di sana. Tapi setiba di sana polisi malah terkejut karena ternyata ada Nurholik, orang yang dicurigai terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Sunarti. Karenanya saat itu juga Nurholik diringkus oleh polisi. Kepada penyidik, pria berusia 43 tahun ini awalnya menyangkal tuduhan. Namun setelah ditunjukkan bukti-bukti serta keterangan saksi, akhirnya ia pun mengakui. Holik mengaku ia spontan mencekik Sunarti setelah sempat cekcok di dalam mobil wanita itu. Holik mengaku sakit hati saat dihina oleh korban bahwa dirinya tak bisa memuaskannya, terlebih saat korban mengancam akan mengundang-undang anak laki-laki Holik agar mau melayaninya. Kemudian pria kepercayaan suami korban itu pun menceritakan kronologi pembunuhan yang dilakukannya kepada polisi. Dari keterangan mukayat suami Sunarti, Nurholik sempat berbisik kepadanya saat bertemu sebelum dilakukan penangkapan bahwa ia sudah membuat Sunarti pergi jauh dan tak akan bisa membuatnya kembali. Hanya saja mukayat belum sempat bertanya apa maksud Holik ketika itu. Tanpa setahu mukayat, di malam sebelumnya ternyata teman yang dipercayanya ini telah menghilangkan nyawa sang istri. Dari pengakuan Nurholik, ia tak menyadari jika kaki korban belum terkubur sempurna karena suasana malam yang gelap dan karena dirinya sendiri panik, terburu-buru juga. Mukayat suami Sunarti, selain berduka atas kematian sang istri, juga sangat syok dengan kenyataan serta pengakuan pelaku yang tak lain teman karibnya sendiri, yang ternyata justru memiliki hubungan asmara terlarang dengan istrinya, bahkan mengaku telah berkali-kali melakukan hubungan badan. Nurholik, yang telah menghabisi Sunarti selingkuhannya sekaligus istri temannya itu, awalnya dituntut hukuman 13 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum sesuai pasal 338 KUHP. Namun belakangan, pria itu hanya dijerat dengan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada 12 Desember 2018 pada akhirnya memvonisnya dengan hukuman penjara selama 9 tahun. Sekian kisah ini. Yuk kita ambil pembelajaran ya dari kasus ini. Jangan ditiru. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.